Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama ucapan alhamdulillah, ungkapan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Di saat yang mustajabah ini, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang barokah, anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang harapan kita. Mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita rahmatnya, Allah berikan kepada kita rahmat dan barakahnya. Mudah-mudahan di tempat ini pula Allah angkat derajat kita sebagaimana perintah Allah. Orang-orang yang ngaji akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Li ta'lifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Zakaria An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pagi hari ini masih Riyadhus Shalihin, babnya bab fadlul ilmi. Hari ini akan membahas masalah keutamaan ilmu. Menuntut ilmu merupakan satu kewajiban, seperti halnya sholat. Karena kalau ibadah tanpa ilmu ditolak. Oleh sebab itu menuntut ilmu, mencari ilmu itu kewajiban. Bahkan orang yang datang untuk mencari ilmu itu dikategorikan sebagai sabilillah. Ya, jadi bapak dan ibu ini sekarang sedang dalam posisinya strategis sekali, namanya sabilillah. Nggak usah mau bedil.
Ya, kalau yang kepingin langsung masuk surga, silahkan sekarang mati. Mau sekarang? Belum ya, masih banyak kesempatan. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia dikategorikan sabilillah, berperang di jalan Allah, dan boleh mendapatkan zakat. Wow. Ya, kita sebagai sabilillah, sebagai penuntut ilmu boleh ada haknya mendapatkan zakat. Tapi kalau rumah di sini kan enggak. Baik, kita baca dulu ayat yang berkaitan dengan ilmu. Surat Al-Mujadalah ayat 1. Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan tapi nggak jelas ya? Ya matanya aja. Oh nggak kebaca. Kalau gitu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terus lihat surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di satu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, muttafaqun alaih. Mari kita bedah satu persatu. Yarfa'i dari rofa'a, fi'il mudhari rofa'a yarfa'u. Ya, ini kalau belajar di LBIQ bahasa Arab Qur'ani, ya, pembahasannya begitu. Yarfa'i dari rofa'a, rofa'a yarfa'u. Yarfa mengangkat, Allahu Allah, alladzina kepada orang-orang, amanu yang beriman, minkum dari kalian. Jadi Allah janji bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Ya, kalau Anda, saudara, bapak dan ibu beriman, maka akan mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, walladzina dan orang-orang utu dari atayatu, utu mendapatkan, mengambil al-ilma kepada ilmu. Apa yang diangkat? Darajat, beberapa darajat. Ya, janji Allah akan mengangkat derajatnya kepada pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang mendapatkan ilmu atau berilmu. Ya, harus ada iman dan ilmu selalu. Bahkan iman nanti ada kaitannya lagi, iman dan amal. Ya, iman dan amal. Orang bisa mengatakan dia beriman kan di dalam hati. Iman itu dalam hati. Orang tahu dari mana dia beriman? Dari kegiatan sehari-hari yang kita lihat, yang kita lakukan. Iman, ilmu, dan amal. Pertama, Allah janji kepada kita orang-orang yang berilmu, yang beriman dulu. Sebab apapunlah pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kalau tidak landasannya iman, tidak diterima.
Sekali lagi, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, kalau tidak landasannya iman, tidak diterima. Maka di Al-Quran banyak sekali kalimat amanu wa amilus sholihah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Selalu digandengkan iman amal soleh, iman amal soleh. Kalau dia beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah adalah yang landasannya karena iman. Emang ada Pak orang beramal soleh bukan landasannya iman? Oh banyak, ya. Dia beramal tapi bukan landasan iman, tapi mungkin karena politik, karena sesuatu. Dia tidak dasarkan iman. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sangat berbahagia dan beruntung Bapak dan Ibu ya duduk sebentar untuk menuntut ilmu. Maka yang kedua kata Allah, walladzina utul ilma, Allah akan memberikan orang-orang yang akan diangkat oleh Allah, pertama orang yang beriman, dan utul ilma, dan orang-orang yang memperoleh ilmu. Apa diangkat? Darajat, beberapa derajat. Ya, derajat-derajat kita itu akan diangkat Allah karena adanya iman dan ilmu. Iman tanpa ilmu tidak akan diterima. Ya, orang berilmu tapi tidak mengamalkan. Beda juga orang yang beramal tanpa ilmu. Berilmu, saya tahu ini dan itu, tapi saya melanggar. Maka orang itu dikategorikan dia lebih dapat siksa terlebih dahulu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan a'maluhu mardudatun latubal. Orang yang beramal tidak pakai ilmu, ya, yang penting ikutin aja deh. Ya, ada 3 orang sholat di tempat yang gelap, imam di depan, makmum 2 belakang. Pas sujud, tahu-tahu ada tikus gede banget. Nah, imam pakai tikus gede banget. Yang makmum satu bilang, kok imam ngomong? Batal nggak? Batal. Yang satu lagi, untung gua nggak ngomong. Dua-dua, tiga-tiganya batal. Imamnya batal, makmum satu batal, yang kedua batal. Jadi orang beramal tidak dengan ilmu tidak diterima. Sebaliknya, punya ilmu tidak diamalkan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu akan disiksa terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Jadi kita minta supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ini ada doanya. Ya coba baca Allah, ya coba lihat yang hijau. Allahumma, ya Allah, anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni mimma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'ani wazidni ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahlin nar. Kita minta sama Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, supaya jangan punya ilmu tapi tidak amalkan. Allahumma ya Allah, infa'na, manfaatkan
ajari kepada saya, berikan ilmu kepada saya, bima alam tani, tentang ilmu yang kau berikan kepada saya. Wa alimni ma yanfa'uni, dan berikan kamu ilmu yang bisa kita amalkan. Ya, jadi ilmunya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mengamalkan. Ini kan sekarang banyak baru dapat ilmu 2-3 biji langsung nyalain orang, ya, langsung bedain orang. Kita sama Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa amalkan. Bapak Rasulullah, manisdada ilman lam yazdad hudan minallah, lam yazdad illa hudan. Barang siapa bertambahnya ilmu tetapi tidak dapat pertambahan hidayah dari Allah, orang itu akan jadi jauh dari Allah, bukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali kepada ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya Allah, berikan kami ilmu, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang untuk gagah-gagahan, bukan ilmu untuk sombong-sombongan, tapi ilmu yang bisa kita amalkan. Bapak mengajarkan ini kepada orang lain, orang lain mengajar kepada orang lain, maka bapak yang mengajarkan ini akan mendapatkan 3 pahala yang kita kenal namanya multi level, bukan multi level pahala. Saya mengajarkan bapak, ya bapak mengamalkan, alhamdulillah. Bapak mengajarkan kepada orang lain, maka orang lain dapat pahala dan bapak dapat pahala, dan berapa orang yang diajarkan itu pahalanya kepada saya. Namanya multi level marketing, multi level pahala, terus berputar. Maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, ya, Anda saudara dan ibu, termasuk makhluk yang paling baik kata Rasulullah adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Setelah belajar Al-Quran harus wa'alamahu, mengajarkan. Ya, setelah belajar ilmu baru mengajarkan ilmunya. Jangan untuk diri sendiri. Kalau sudah belajar, alhamdulillah termasuk orang yang paling baik kata Rasulullah. Setelah pintar mengajarkan. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, disampaikan kepada orang lain ilmu-ilmu yang telah kita ajari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama dalam bahasa Arab disebut adatul hasri, hanya saja, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadi, dari hamba-hamba Allah. Siapa itu? Al ulama, itu para ulama. Pakainya al ulama, ya, artinya ulama yang dimanfaatkan, sudah lagi ma'rifat bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah al ulama. Nanti ulama ada 2 macam, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama usul. Ya, ada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan apapun kecuali ilmunya yang dipegang ulama. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Ada lagi ulama yang ulama usul, ulama yang tidak baik. Ilmunya tidak dipakai untuk mengajarkan orang, tapi justru untuk melecehin orang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Salam, kita lihat hadis, ya. Hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Man utawi sapane wong yuridi yang dikehendaki sapa man yuridi yang dikehendaki sapa Allah bihi kepada orang tadi khairan menjadi baik. Barang siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan dikehendaki Allah, maka Allah jadikan yufaqihu fiddin, maka dia akan dipinterkan, difahamkan, diajarkan kepada agama. Kalau Allah menghendaki si A itu jadi baik, maka si A itu akan ditentukan oleh Allah, digerakkan hatinya menjadi orang yang mau belajar. Jadi itu, kalau bapak dan ibu mau masih belajar, itu udah pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan menjadikan ia paham di dalam agama. Maka Nabi Muhammad kalau mendoain ponakannya apa? Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu. Allahumma faqihkan, pinterkan, cerdaskan dalam agama. Ya, faqih itu dari fikih, ngerti. Jadi kalau kita kok kepengen ngaji, kita pengen belajar, itu indikator bahwa Anda, saudara, akan dijadikan oleh Allah orang yang baik. Tapi kalau kita malas, halo, ini dengerin apa ngantuk? Ya, tapi untungnya orang ngaji itu walaupun ngantuk dapat pahala, ya. Cuman karena ngantuk, jadi yang didengerin lain. Ambilkan yang terbaik, tinggalkan yang jelek. Berangkat bawa sendal jelek, pulang cari yang baru. Itu gara-gara ngantuk. Tapi nggak di sini, di Amerika, ya. Di sini insya Allah tidak. Jadi bapak dan ibu bisa merasakan, kalau kita senang mau ngaji, di samping memang pahalanya besar, di samping termasuk sabilillah, juga ada indikator bahwa bapak dan ibu akan menjadi orang baik. Tapi kalau mau ngaji aja males, nanti aja dengerin di rumah. Ada juga YouTube, nggak bisa ditanya, Pak. Apalagi sekarang yang namanya AI, apa? AI, iya, IE, ya, tulisannya IE tapi bacanya AI. Wah, ini luar biasa. Ini juga siswa LBIK, jurusan, ya. Oh gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Belum nyampe ya. Jadi sekarang ini banyak orang yang belajar begitu. Hati-hati. Sekedar tahu boleh, tapi jangan itu menjadi acuan kita. Wah, kata Syekh Google, wah, jangan. Ya, jadi kalau ini kan bisa ada jelas mana yang ditanya, mana yang langsung. Kalau Google kan nggak bisa ditanya. Jadi bahagialah bapak dan ibu karena kita ditentukan Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik.
Maka kita minta sama Allah, hidayah yang sudah ada dalam kita jangan sampai tercabut. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada satu amalan yang nilainya luar biasa. Satu hari Rasulullah mendatangi istrinya yang namanya Maimunah. Siapa? Maimunah, tetangga kita. Nah, bukan. Istri Rasulullah, salah satu di antara nama Maimunah. Dari subuh sampai jam 8 pagi masih di tempat apa? Salat. Nabi dari masjid tanya, Maimunah sedang apa? Sedang baca-baca ya Rasulullah, wirid. Dari pagi iya sampai jam 8 suatu hari. Kata Rasulullah, ada satu amalan yang apabila dibaca 3 kali maka amalan itu menyaingi lebih banyak daripada amalan yang kamu amalkan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi warido nafsi wazinata arsi wa midada kalimati. Coba bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdi. Ayo. Adada khalqi warido nafsi wazinata arsi wa midada kalimati. Ada yang sudah hafal? Parinal hafal? Coba. Belum? Ya, ini luar biasa, Pak. Kalimat ini pendek sekali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu 3 kali dibaca setelah subuh, itu melebihi dari bacaan dari mulai subuh sampai jam 8, jam 9 pagi. Ulangi lagi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Coba ulangi. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Sabtu depan harus sudah hafal. Wow, tahu nggak datang lagi? Ya nggak apa-apa ya. Udah baca. Insya Allah kalau sering dibaca, hafal. Bisa ala biasa. Bisa ala biasa. Mari kita satu lagi dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'mah. Muttafaqun alaih. Nabi katakan fa wallahi, demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, Anda akan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain, menyampaikan informasi ke orang lain. Rajulan, seorang wahid, dan satu orang, khairun laka, lebih baik darimu, min humrin ni'am, min hurin na'am, daripada onta yang merah. Jadi kalau Bapak bisa menyampaikan kata ini nih, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi, mengajarkan orang itu dan orang itu pintar, itu pahalanya lebih baik daripada Anda berinfak, bersedekah 1 ekor onta yang merah. Itu onta paling mahal.
Ya, sekarang sekitar 100 jutaan. Cari di mana lagi pahala yang besar, ya. Nanti makanya ya minggu depan supaya sudah bisa baca, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada keluarga. Allah kalau Anda mendapatkan memberikan pengertian kepada orang, menyampaikan kepada orang, dan orang itu mengamalkan, dia dapat hidayah dari Allah, maka kata Rasulullah, orang itu khairun laka, lebih baik bagi kamu min humrin na'am, daripada onta yang merah. Muttafaqun alaih. Tentang hadis ini semua ahli hadis muttafaq alaih bahwa hadis ini sahih. Ya, jadi ada muttafaqun alaih, ada sahih, ada hasan, ada macam-macam tingkat-tingkatannya. Kalau muttafaq itu semua bersepakat, tidak ada satupun yang mempertentangkan ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada waktu beberapa menit, kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Kami silakan. Ada yang mau bertanya? Bapak, silakan. Ambilkan anunya, mic-nya. Ya, silakan. Ya, supaya jangan paham Pak Ustadz, Ustadznya dong paham. Pinter Pak Ustadz. Yang pinter Ustadznya. Supaya kita bisa, silakan Pak Namik. Oh ya, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada orang sombong karena harta, ada orang sombong karena jabatan. Itu ada contohnya. Karena harta, contohnya korun. Karena kekuasaan, contohnya Fir'aun. Cuman orang yang sombong karena ilmu, itu contohnya saya belum ini. Mungkin ada. Itu aja dulu. Ya, Masya Allah. Jadi sombong itu bukan hanya itu Pak, karena kegantengan bisa, sombong karena kekayaannya, sombong karena kecantikannya. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Orang sombong itu tidak mau terkalahkan, bahkan dia katakan, saya benci kepada orang yang sombong, padahal dianya sombong. Sombong karena kekayaannya tadi Fir'aun. Apa sih? Korun. Di mana aja orang dapat harta pasti sebut harta korun. Pada korun di mana? Ya kan? Korun itu adanya di Palestina. Di hutan sini, di belakang rumah, dapat sesuatu, orang nyebutnya harta korun. Sampai begitunya ya, orang yang kekuasaannya yaitu Fir'aun. Yang ditanya siapa yang sombong karena ilmunya? Ada yang namanya Barsiso. Siapa? Barsiso. Barsiso itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, idue itu geni. Sabdo penito, idue itu geni. Apa tuh? Artinya ucapannya itu langsung manjur. Satu hari Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan ada kewajiban zakat. Nah, kemudian terima kewajiban zakat, dia pikir, sampaikanlah. Nah, di satu kampung itu ada orang kaya-kaya semua. Dia takut kalau nanti Nabi Musa ke sini,
dia akan kena zakat. Akhirnya rombongan datang kepada Barsisa tadi, minta agar Nabi Musa jangan sini. Bukan Barsisa, Bal'an namanya, Bal'an bin Ba'urah, sorry, namanya Bal'an bin Ba'urah. Kalau Barsisa itu yang bisa terbang, Bal'an bin Ba'urah itu ilmunya hebat. Ya. Kemudian digosok-gosok sama kanan kirinya, nggak mampu. Akhirnya melalui istrinya. Istrinya kasih ini, kasih ini, kasih ini. Adik tergoda. Apa? Tolong Bal'an doain supaya Musa jangan ke sini. Ilmunya luar biasa, Pak. Benar diijabah oleh Allah. Nabi Musa datang bolak-balik, nggak nyampe-nyampe. Sampai 3 hari. Dia ngadu sama Allah, ya Allah, kau perintahkan aku untuk menyebarkan ayat tentang zakat. Kenapa kau telantarkan kami di sini berhari-hari, muter, dan nyampe-nyampe? Oh Musa, itu bukan karena kesalahanmu, karena ada orang pinter di sana, namanya Bal'am bin Ba'urah. Minta supaya kamu tidak datang, karena dia saya kasihan. Oh begitu ya. Kalau begitu ya Allah, kalau memang kau mengutamakan Bal'am, pecat saya jadi Rasul, jadi Nabi. Saking marahnya supaya dipecat jadi Nabi. Akhirnya Allah tunjukkan Bal'am bin Ba'urah menjadi orang-orang yang sangat hina dina karena melawan Nabi Musa alaihissalam dengan doanya. Jadi ada orang yang ada lagi Barsisa bisa terbang, Pak. Ya, bisa terbang. Nanti kita satu akan cerita, nanti dia akhirnya mati tidak membawa iman. Dalam Rasulullah juga ada yang namanya Sa'labah. Siapa? Orang yang kaya raya. Dari mulai miskin sampai kaya raya. Ya, ada orang, Ustaz tolong doain saya. Kenapa? Saya pengen kaya. Ya, ibu-ibu datang supaya minta suami jadi kaya. Bu, enakan begini. Enggak, kalau kaya kan bisa ini. Nah, kalau saya doain kemudian jadi kaya, kemudian suamimu jadi konglomerat, mobilnya bagus, rumahnya bagus, pasti yang akan dicari pendampingnya juga. Mau nggak? Kan biasanya begitu sudah tenar, begitu sudah macam-macam. Jadi Allah memberikan itu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan ukurannya. Ya, kalau tadi dalam Rasulullah namanya siapa tadi? Itu sangat miskin sekali. Hanya minta sama Rasulullah didoain. Benar, hanya minta kaya aja, kaya. Akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang sombong karena ilmunya, sombong karena hartanya, sombong karena pangkatnya, sombong karena kecantikannya, sombong karena kegagahannya, sombong karena keluarganya. Wah, macam-macam. Ya. Jadi kita sama Allah, jadikanlah kita hamba-hambamu yang selalu ingat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya kira gitu ya. Baik, ada lagi? Nah, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama ya Pak,
mencoba bertanya dari bawah. Pertanyaan simpel saja. Iya. Mengenai ilmu itu apa terbatas ilmu agama saja atau juga ilmu umum yang bahwa ketika kita menuntutnya itu kita ada dalam diri sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat tapi padat. Apakah hanya ilmu agama saja? Semua ilmu itu bisa menjadikan ia sombong, bisa menjadikan dia mendekati takwa kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu umum tapi dengan niat untuk kebaikan, itu termasabilillah. Saya mau belajar bikin pesawat supaya orang naik pesawat haji yang bikin orang Islam, termasuk sabilillah. Saya mau bikin ilmu pakai apa? Bikin apa? Kain supaya orang sholat menutup aurat. Niatnya begitu, maka termasuk sabilillah. Ya, jadi makanya apapun yang kita kerjakan nawaitu dulu. Ya, jangan saya mau kerja supaya ini. Kita niat untuk memberikan fasilitas, katakanlah kita punya ilmu pembuatan kompos. Ya, ilmu bikin memanfaatkan sampah. Tapi niatnya adalah bagaimana supaya bisa mengatasi sampah. Itu termasuk sabilillah. Orang ibadah itu, ibu bapak, bukan hanya sholat, puasa, zakat. Semua aktivitas kita kalau niatnya karena Allah termasuk ibadah. Maka Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, ibu mau belajar apa? Mau belajar masak supaya nanti suaminya masaknya enak, makannya enak. Ibadah. Sabilillah. Ya, caranya gimana? Waktu bikin sambal sambil sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah makanannya enak. Tapi kalau ibu masak sambil ngedumel, ya kan, ibu-ibu kan hebat kan, sambil mengerjakan satu saat bisa 4 kerjaan dikerjakan, sambil goreng tempe, sambil ngulek cabai, sambil ngelap pel, sambil nyuapin susu. Itu satu saat bisa 4 pekerjaan, paling hebat. Kalau kita kan enggak, satu aja dulu. Masak aja dulu. Ya, jadi ibu masak kalau dengan niat karena ibadah, termasuk ibadah. Ibu niat belajar membuat masakan supaya suami enak makannya, termasuk sabilillah. Jangan sampai suami makan di orang lain, itu kan melayani, memberikan makan untuk keluarga, itu ibadah. Ya Bu ya, baik, makasih. Terima kasih Ibu. Nanti siapa ya satu saat bisa tanya lagi yang di bawah. Kami persilakan. Satu lagi. Ya. Sudah. Ada ibu, ada hikmah, ada yang ketiga ilmu, hikmah, oh ilmu hikmah. Baik. Pertama kita selalu meminta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman
nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang untuk ceramah, bukan. Saya ajarin baca tasbih subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midata kalimati. Bapak amalkan, itu namanya ilmu bermanfaat. Manfaat itu bukan harus ceramah, bukan. Wasi'a ilmu bermanfaat. Kenapa kalau ceramah di mana? Enggak, belum tentu yang ceramah itu manfaat. Kalau bukan karena lillah, saya ceramah supaya dapat ini, enggak manfaat. Ilmu yang ilmu yang diamalkan oleh dirinya dan untuk orang lain. Saya ajarkan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midata kalimati. Itu sangat luar biasa. Kemudian ibu bapak mengamalkan itu, maka ibu bapak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi tidak harus jadi bisa penceramah, enggak. Itu pertama, ilmu yang manfaat. Ilmu yang diamalkan oleh kita. Yang kedua, apa itu ilmu? Apa itu hikmah? Apa itu ilmu hikmah? Nah, ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Ar-Rahman Allamal Quran. Allama, Allah yang mengajarkan. Allamal ilma, Allah yang mengajarkan ilmu. Nabi Adam itu menjadi terangkat oleh Allah karena Nabi Adam diajari tentang nama-nama. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan pemimpin di khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau jadikan orang yang tukang berantem untuk jadi khalifah, sedang kami ini adalah selalu bertasbih kepada kamu. Kemudian Allah mengatakan, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Oh, ini botol, oh ini tisu. Itu Allah yang ajarkan. Malaikat nggak tahu, Pak. Malaikat itu taunya yang dia perintah. Malaikat taunya yang dia perintah. Kalau kemudian malaikat menanya kepada mungkar nakir nanya kepada orang, man rabbuka? Yang ditanya, kamu tanya man itu huruf apa? Nggak ngerti, Pak. Langsung lapor, ya Allah, ini orang ditanya man rabbuka kok tanya kepada saya lagi, man itu huruf apa? Oh, udah, itu ahli nahwu, jangan kau tanya. Ya, sahabat Umar itu waktu meninggal dunia, sahabat Ali pengen kayak apa sih orang galaknya di dunia. Siapapun, ya, jin, setan itu kalau mau ketemu Umar lingus karena begitu hebatnya. Begitu meninggal dunia, sahabat Ali minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mendengarkan apa yang dijawab sahabat Umar ketika ditanya oleh malaikat. Tanya, mana kamu tahu Nabi? Itu Nabi saya yang bahas semuanya. Saya membela dia. Tanya Nabi. Pulang malaikat gak berani. Itu ilmu itu dari Allah. Yang kedua, hikmah. Faman utiya al-hikmah khairun. Hikmah itu manfaat daripada ilmu. Tapi itu gak seberapa. Yang paling hebat adalah istiqomah. Ya, dia punya ini, punya kepaduan semacam-macam, tapi nggak istiqomah, nggak bermanfaat. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, al istiqomah khairun min alfi karamah.
Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang dapat 1000 karomah, tapi nggak istiqomah, nggak bernilai. Bapak-bapak istiqomah, tiap Sabtu ngaji walaupun nyender ngantuk. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mau jadi orang yang hebat nggak? Selalu datang walaupun ngantuk, nggak apa-apa. Ya, kalau ilmu hikmah itu ilmu yang mempelajari tentang hikmah. Semua kita kan punya analisa. Kejadian begini, apa hikmahnya gitu. Itu namanya ilmu hikmah. Berdasarkan analisa, kalau dalam ilmu yang lain disebut fisiologi. Ya, melihat ini apa kejadian begini kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ada aja Allah yang atur. Sama-sama ban gembes, satu mengucapkan alhamdulillah, satu innalillah. Sama-sama ban gembes. Ces, gembes ban. Tahu-tahu di depan ada tambal ban. Alhamdulillah. Padahal gembes. Karena apa? Di depan ada tambal ban. Di tengah pertigaan, perempatan, panas-panas, nggak ada tambal ban, mobilnya gembes bahannya. Alhamdulillah, pas innalillah. Sama-sama bannya gembes, yang satu alhamdulillah karena begitu ada orang tambal ban, yang satu mana siang-siang, mana panas, mana lagi macet. Tahu-tahu ban ngebes innalillah, astagfirullah, ya itu sama-sama ban ngebes, tapi yang satu ucapannya alhamdulillah, yang satu ucapkan innalillah. Baik, saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan untuk menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan menjadi pintu surga, insya Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup pengajian ini. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bil iman. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Wanfa'na bil ilmi. Allahumma Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.